Halo sama lu semua, cerat cerot. Balik lagi sama saya, Penakjut. Film kali ini yang akan saya bahas yaitu film dari negeri tercinta ini, ya, negeri Wakanda. Dan inilah Inang Inang Kintung, Inang Kintung, Inang Kintung, Inang Kintung. Oke, langsung saja kita lihat filmnya. Capung. Kisah diawali dengan seorang wanita yang sedang memeriksa kandungannya dengan alat USG. Di situ terlihat usia kandungannya baru beberapa minggu. Nah, ini sudah kelihatan ya, Bu. Ukuran bayinya juga udah sesuai dengan usia kehamilannya. Terlihat wanita yang barusan memeriksa kandungannya kini ia menemui ayah dari si jabang bayi tersebut. Terlihat ini dia cedonya, kita panggil saja dia Cokro. Oke doang. Ya, lo mau gue jawab apa? Melihat si Cokro yang diberi kabar oleh Nina yang memperlihatkan hasil dari pemeriksaan USG yang menginjak usia si jabang bayi menginjak 16 minggu. Terlihat si Cokro malah cuek, bukannya senang, alih-alih si Cokro malah menyuruh Nina untuk mengeluarkan kandungannya. Ini lo gak ada niatan dilahirin kan? Mendengar hal itu pun Nina sontak langsung marah. Ya iyalah, ceplok, bukannya senang dikasih kabar yang akan menjadikan mereka seorang emak ejeng babe. Meskipun mereka membuat anak itu dengan cara ngalakui di luar nikah, tapi ya tetap aja itu dosa. Buat ganti periksa tadi. Lanjut cerita kita akan melihat Nina yang mulai stres dan memikirkan apakah anaknya akan dibesarkan atau malah digugurkan. Luka taying atau ya kita lihat saja. Nina pun teringat dengan masa kecilnya di mana ibu sareng Ramana sering terjadi guntrang atau cekcrot. Dia berpikir bahwa menjalin rumah tangga itu tidak mudah. Emang iye. Ngomong dia, ay capek-capek, sekali nggak ada. Lihat Nina pun pulang sehabas anjing. Pulang sehabis gadag atau gawe. Nina pun berjalan kaki sepanjang dia berjalan. Kita lihat drama-drama yang sering terjadi seperti di tempat saya. Tukang badut menyuapi anaknya, tukang paket ribut gara-gara COD, dan ublag yang sedang ngahalau yang terang-terangan tidak ada rasa malu-malunya. Edan si eta. Udah cuek Beralih aja. cerita kita lihat ini dia sosok Emma. Emma yang sedang mengobrol dengan Nina yang terus menyuruh Nina menggugurkan kandungannya karena Emma melihat kondisi Nina yang cukup susah, apalagi ditambah anak yang akan memerlukan banyak biaya. Nina pun masih bingung. Nina pun menerima telepon dari jasa konseling yang Nina cari tahu dari grup WA Bumil-Bumil. Nina pun menceritakannya dari usia kandungannya. Nina pun diberi pilihan oleh jasa konseling. Sek yang hamilin saya pergi nggak mau tanggung jawab. Saya nggak tahu harus ngapain lagi sekarang. Baik kalau begitu. Apakah akan diaborsi atau diberikan kepada orang tua asuh? Dan jika diberikan anak tersebut kepada orang tua asuh, Nina pun tidak usah repot-repot memikirkan biaya selama Nina mengandung anak tersebut. Konseling itu apa ya? Semacam proses penerimaan bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Kurang lebih seperti itulah. Lanjut cerita kita lihat Nina yang sedang menemui orang tua asuh yang akan membiayai Nina sampai lahiran. Kita panggil saja ini dia Ibu Hajat dan Bapak Hajat yang akan menjadi orang tua asuh dari bayi si Nina tersebut. Ya, kami tidak bermaksud untuk memisahkan ibu dan anak.
Jadi Nak Wulan boleh datang kapan saja untuk ketemu. Nina pun tiba di tempat si ibu hajat, dan Nina pun disambut dengan baik di rumah ini. Jangan ragu, anggap ini ibumu sendiri. Ayo. Seiring berjalannya waktu, Nina pun merasa nyaman di rumah ini dan terus diperlakukan dengan baik oleh si ibu dan si bapak, seperti menganggap Nina adalah bagian dari keluarga ini. Dianggap seperti anak sendiri lah, dan terus diwowoi sama si ibu. Khusus buat ibu sama bapak hanya tinggal berdua di rumah sebesar ini. Ya, Terlihat semakin besar kandungan Nina. Nina pun mulai mengalami hal-hal aneh. Seperti dimimpikan oleh jurik-jurik jarian yang tidak puguh-puguh yang selalu menghampirinya. Lanjut cerita, kita lihat si bapak yang sedang duduk di pinggir si Nina yang sedang tidak sadarkan diri. Kita sebut saja si bapak ini dengan sebutan si Kuncen, Bapak Kuncen. Tiba di mana ada seorang bapak yang sedang menjampe-jampe si Nina dan memberi tahu hari kelahiran bayi tersebut adalah tepat di hari Rabu. Yon saking sedayaning rayu kangge putra kawula Bergas waras. Rebu. Kembali Nina dimimpikan hal-hal aneh lagi. Nina mendengar tangisan seorang bayi, namun ketika Nina melihat wajah dari bayi tersebut, wajah bayi tersebut ia wajah si Bapak Kucen. Nina pun menyadari ada yang tidak beres di rumah ini. Nina pun berencana akan meninggalkan rumah ini untuk meminta jemput kepada si Emma. Belum tahu, tapi lo bisa jemput gue kan? Gue kirim lokasinya sekarang. Singkat cerita, si Emma dan si Dompu mendapat kiriman GoFood yang ia sadari tidak merasa memesan Ya udah. Rezeki orang ganteng. makanan tersebut. Dan tiba-tiba mereka sesudah makan makanan tersebut, mereka keracunan. Para korban mengaku terpaksa menjual bidang mereka. Dan ya, ternyata yang mengirim makanan tersebut adalah si Bapak Hajat. Si Bapak Hajat pun sudah mengetahui bahwa si Emma akan menjemput dan membawa pergi si Nina dari rumahnya. Dan si Bapak pun tidak segan-segan membunuh mereka berdua. Lanjut cerita di mana Nina melihat kedatangan anak si ibu dan si bapak pulang. kayak newlywed saja nih. Ya, biar suasananya baru. Kita panggil saja ini anak si ibu Bergas. Bergas pulang itu karena Bergas ingin melupakan kesalahan Bergas di sana. Si ibu dan si bapak pun tidak menduga anaknya pulang tiba-tiba. Yang diketahuinya, Bergas sangat jarang untuk pulang karena Bergas kerja di luar negeri. Namun kepulangan Bergas ini bukan tanpa sebab. Bergas berhenti kerja. Bergas pun menanyakan Nina kenapa ada di rumah ini. Apakah Nina saudara dari si ibu atau saudara dari si bapak? Nina pun menceritakan bahwa Nina mengenal keluarga Bergas ini dari grup FB. Nina pun menceritakan hal aneh yang terjadi di rumah ini. Kalau lo tahu apa yang gue rasain, apa yang gue lihat dan apa yang gue alamin di sini, lo bakal ngerti kan? Ya, Bergas pun mulai mencari dokumen-dokumen masa kecilnya. Dan Bergas pun mulai menyadari bahwa setiap dia berusia 10 tahun dan setiap 10 tahun sekali, Bergas selalu dipertemukan oleh orang-orang hamil. Dan Nina adalah orang ketiga dari ibu-ibu hamil yang telah diurusi oleh si ibu dan si bapak. Singkat cerita, Bergas pun menemukan sebuah buku dan melihat isi buku tersebut bahwa selama ini orang-orang hamil itu adalah untuk tumbal
demi keselamatan hidup si Bergas ini. Dan orang hamil itu? Orang hamil itu untuk apa? Lalu si bapak pun menceritakan apa yang dilakukannya ini tidak lain hanya untuk keselamatan hidup si Bergas. Awalnya si bapak tidak mempercayainya, namun ketika Bergas menginjak usia 10 tahun, Kamu jatuh sakit. Mas Bergas, Mas bangun Mas, tolong. Karena beberapa pun tiba-tiba jatuh hingga tidak sadarkan diri. Penyakit yang menyerang Bergas pun hanya bisa diobati oleh ritual tolak Semuanya bala. bisa dipanjangkan dengan satu cara. Ritual tolak bala Rapawakasa. Dan syarat untuk ritual itu sendiri ialah dengan memanggang anak yang baru muncuguk atau anak baru lahir ke dalam patung ritual tersebut. Dan ketika ritual itu selesai, Bergas tiba-tiba bangun dari sakitnya dan seperti tidak ada penyakit di dalam tubuhnya. Dan bagi orang tua si Bergas, di mana anaknya sehat, di situ ada nyawa yang harus dikorbankan. Wow, tua Bergas pun menyadari bahwa apa yang dilakukan selama ini sungguh tidak baik. Tetapi mau bagaimana lagi? Yang namanya orang tua pasti tidak tega melihat anaknya sakit, apalagi sampai meninggal. Ya udah sih, demi anak, bapak dan ibu pun terpaksa melakukannya. Ibu sayang sama Ibu dengerin Bergas dulu, Bu. Ibu dengerin Bergas. Jangan, Bu. Lanjut, ketika hari kelahiran Nina, Bergas pun menyelamatkan Nina dari ritual tersebut Jangan yang bergerak. dan membawa Nina pergi. Lalu ketika Bergas dan Nina sudah pergi cukup jauh, Bergas pun berencana untuk membeli air minum. Minum dulu. Makasih ya. Lalu tiba-tiba ya, Bergas pun tewas tertabrak yang kita lihat cukup mengerikan. Mungkin kematian ini gara-gara Bergas sendiri yang meninggalkan ritual ini. Dan film pun tamat.